Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rekia Serapoin. Saya adalah mahasiswa profesional angkatan 15 kampus Universitas Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan tugas initial assessment yang akan saya peragakan dengan Probandus. Baik, di sini untuk kasus initial assessment-nya yaitu korban kecelakaan yang sudah dibawa ke IGD rumah sakit dengan keluhan luka jejas, luka di muka, di leher, trauma tusuk di dada lengan atas, usus tergulai, trauma terbuka dekstra ekstremitas bawah di dekstra. Untuk trauma terbukanya ada di dada kanan sebelah bawah. Baik, saya sudah menggunakan APD lengkap. Selanjutnya saya akan ketemu korban yang sudah dibawa ke IGD dengan saya akan mengecek kesadaran pasien sebelumnya. Baik, di sini saya sudah menggunakan APD lengkap. Selanjutnya saya akan memberi pertolongan assessment pada korban yang sudah dibawa ke ruang IGD. Baik, di sini saya akan mengecek tingkat kesadaran pasien. Sebelumnya di sini saya akan mengecek AVPU pasien, yaitu Affect Verbal Pain and Unresponsive. Yang pertama saya akan memanggil pasien, Mbak, pasien tidak merespon. Mbak, pasien tidak merespon. Saya beri bantuan. Mbak, pasien tidak merespon. Saya beri rangsangan. Mbak, pasien tidak merespon. Selanjutnya di sini ada 3 perawat penolong. Yang pertama, perawat menunggu pasien. Yang kedua, perawat pergi ke ruang resusitasi. Selanjutnya yang ketiga, perawat mengambil neck collar. Baik, sebelum kita memasangkan neck collarnya, kita melihat adanya trauma jejas di wajah tidak. Baik, selanjutnya kita bisa memposisikan tangan kita masuk ke punggung pasien, lalu diambil untuk bantalnya terlebih dahulu. Pasien diposisikan tidur telentang. Baik, selanjutnya saya di sini akan memposisikan area kepala pasien dan melihat adanya jejas trauma atau tidak. Baik, untuk yang pertama saya akan memposisikan handshake, tidak ada. Yang kedua yaitu jaw trans, baik, tidak ada. Selanjutnya saya akan memasang neck collar pada leher. Ini pura-puranya neck collar karena berhubung saya mempraktekkan di rumah tidak ada neck collar, saya menggunakan sal. Saya akan memasang terlebih dahulu dengan kondisi pasien di jetras clear ya. Saya pasang neck collarnya, kepala diangkat, lalu ini dibenerin. Baik, neck collar sudah terpasang. Selanjutnya kita melihat di area wajah pasien apakah ada pendarahan atau ada suara gurgling atau adanya cairan. Apabila di rumah sakit ada suction, kita bisa suctionnya. Lalu kita juga bisa memposisikan kepala diangkat, lalu dibuka, adanya membersihkan pendarahan atau adanya kotoran yang ada di area muka, lalu dikeluarkan. Baik, selanjutnya tindakan yang selanjutnya adalah breathing. Yang pertama adalah airway-nya clear. Selanjutnya karena ada benda yang menancap di bagian lengan kanan pasien, kita membuat donat. Kita masukkan donatnya, lalu kita talikan
apabila kainnya itu panjang, bisa kita ikat menyamping juga. Untuk luka yang tertancap tidak boleh dicabut karena akan berisiko pendarahan. Jadi dilakukan pembuatan donat dan ditali di kain. Baik, selanjutnya saya akan memasang kasa 3 sisi di area dada pasien menggunakan kasa dan plester 3. Baik, untuk yang di sini tidak diplester karena agar ada udara yang masuk. Ini untuk plasternya hanya 3 sisi. Baik, selanjutnya sudah saya tutup untuk luka. Baik, untuk luka yang terbuka sudah saya tutup dengan kasa 3 sisi. Selanjutnya untuk full chestnya, di sini apabila nanti ada kain lagi bisa kita berikan perban dan analgesik yang bertujuan agar pasien tidak merasakan rasa nyeri atau baik, di sini saya sudah melakukan pemasangan kasa 3 sisi. Selanjutnya kita bisa full chest, yaitu pemasangan perban atau memberikan analgesik kepada korban sehingga korban tidak merasakan rasa nyeri atau nyeri yang ada di area dada yang mengalami retak atau patah tulang. Selanjutnya di sini saya akan mempalpasi dan memperkusi area abdomen pasien. Selanjutnya saya akan mempalpasi area perut pasien. Baik, selanjutnya saya akan memperkusi, mengetuk. Apabila jika ada suara tambahan atau cairan namanya timpani, apabila ketukan adanya udara namanya sonor, jika ada udara di dalam rongga pleura namanya pneumotorak, dan data kita obat sebagai hipotenia. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan selanjutnya. Di sini saya akan melakukan hidden trakosystosis. Di sini saya akan memasukkan jarum needle-nya dengan ukuran 14 atau 16. Kita tusukkan jarumnya terlebih dahulu, lalu kita ambil speednya, kita keluarkan udaranya yang ada di dalam. Baik, kita keluarkan. Ini jika tempatnya, jika anak-anak di mid clavicular, mid interkosa kedua, jika dewasa berada pada aksila mid keempat atau kelima. Baik, udara saya sudah saya keluarkan. Selanjutnya saya akan memberikan oksigen pada korban. Jika di rumah sakit bisa menggunakan Bedmax dengan 1500 kali per meter selama 5-6 detik. Untuk korban yang ada di peragaan ini karena di rumah, sehingga saya berikan RMR seperti sungkup atau menggunakan kanul kasa yang ada di saat itu juga. Akan memasang alat oksigenasi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan memberikan oksigenasi pada pasien menggunakan alat RMR atau bisa menggunakan kanul kasa. Baik, sungkupnya dimasukkan di hidung dan mulutnya, lalu covernya kita
rapikan. Baik, pasien sudah diberikan oksigen, pasien clear, selesai.